Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam Sentra Bahasa. Tema kita kali ini masih tentang ciptaan Allah dengan subtema manusia dan topik yang akan kita bahas adalah hidup bersih dan sehat. Kebersihan diri atau personal hygiene adalah tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk memperoleh kesejahteraan fisik dan psikis yang optimal. Perilaku hidup bersih dan sehat adalah gerakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Ya, jadi perilaku hidup bersih dan sehat ini adalah upaya kita untuk hidup sehat ya teman-teman. Jadi terhindar dari penyakit. Lalu gimana sih cara menjaga agar lingkungan tetap bersih dan kita bisa hidup sehat? Nah, caranya yang pertama adalah membuang sampah pada tempatnya. Ya, jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya teman-teman. Karena kalau kita membuang sampah sembarangan, itu akan menimbulkan berbagai macam penyakit ya. Lalu yang kedua, sering-sering mencuci tangan. Nah, apalagi dalam pandemi seperti saat ini ya, kita tidak bisa melihat itu bentuknya virus sama bakteri yang sangat kecil. Nah, jadi kita harus sering mencuci tangan agar bersih dari virus dan bakteri. Lalu yang ketiga, membersihkan rumah. Nah, rumah ini kan merupakan tempat tinggal kita. Jadi, kita harus selalu menjaga kebersihan rumah dengan membersihkannya setiap hari. Lalu yang keempat, kita juga bisa melakukan reboisasi atau menanam pohon ya, teman-teman, menanam pohon kembali. Supaya apa? Supaya kadar oksigen di udara sekitar kita itu semakin banyak ya. Nah, karena kan kita butuh oksigen untuk bernafas. Jadi, kita butuh banyak tumbuhan yang dapat menghasilkan oksigen. Lalu yang selanjutnya meremukan botol, lalu membuangnya ke tempat sampah. Dan yang terakhir melakukan daur ulang ya. Dari sampah yang ada itu bisa kita pilah, lalu kita daur ulang. Bisa digunakan kembali menjadi sebuah kerajinan tangan ya. Atau bisa juga diolah kembali untuk menjadi bahan yang lain. Nah, sebenarnya banyak cara menjaga kebersihan lingkungan ya teman-teman. Nah, namun kita bisa menggunakan keenam cara ini untuk diaplikasikan di rumah kita masing-masing ya. Oke teman-teman, nah selanjutnya apa sih manfaatnya menjaga lingkungan? Nah, jadi yang pertama, tentu saja kita bisa terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan yang tidak sehat. Ya, karena kan kalau lingkungannya kotor, di situ akan menjadi sarang penyakit. Nah, dan biasanya orang yang berada di sekitarnya akan mudah terserang penyakit. Lalu yang kedua, lingkungan menjadi lebih sejuk. Nah, udara jadi lebih bersih, kita bernafas jadi lebih merasa segar ya, karena udaranya baik. Nah, yang ketiga bebas dari polusi udara. Nah, itu ya teman-teman, bebas dari polusi udara. Lalu yang keempat, air menjadi lebih bersih dan aman untuk diminum. Yang kelima, lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan. Tentunya kalau lingkungan kita bersih dan sehat, kita jadi nyaman untuk tinggal di dalamnya. Itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke sentra bahasa. Materi sentra bahasa kali ini kita akan bahas tentang puisi ya teman-teman. Nah, teman-teman tahu puisi? Nah, puisi merupakan karya sastra seseorang dalam menyampaikan pesan melalui diksi. Diksi itu pilihan kata ya teman-teman. Bahasanya terkait oleh rima, irama, serta penyusunan larik dan bait. Puisi dibedakan menjadi dua, yaitu puisi lama dan puisi baru.
Puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Contohnya yaitu syair, pantun, karima, gurindam, dan peribahasa. Sedangkan puisi baru adalah puisi yang sudah tidak terikat oleh aturan dan bentuknya bebas, ya. Puisi baru telah dikenal sebagai puisi modern atau puisi bebas, di mana jumlah baris, suku kata, dan rimanya bebas, ya. Ya, jadi itu perbedaan dari puisi lama dan puisi baru. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca puisi. Nah, jadi ketika kita membaca puisi, itu ada aturannya ya, teman-teman. Yang pertama, ketepatan ekspresi atau mimik. Jadi ketika kita membaca puisi, kita harus sesuaikan dengan isi puisinya. Kalau isi puisinya sedih, ya kita harus menampilkan ekspresi yang sedih. Kalau isi puisinya itu senang, ya ceria, tentunya ekspresi yang harus kita tunjukkan adalah ceria juga. Lalu yang kedua ada kinestetik atau gerak anggota tubuh. Nah, ketika orang membaca puisi, orang tersebut bebas ya menggerakkan tubuhnya, menggerakkan tangannya, ya, kepalanya. Nah, itu silahkan dikreasikan sesuai dengan puisinya. Lalu yang ketiga, nah ini penting, kejelasan artikulasi, melafalkan kata-kata. Jadi ketika membaca puisi, harus jelas kata-katanya. A, I, U, E, O. Nah, itu harus jelas bunyinya. Lalu yang keempat, dinamika suara. Keras, lembut, tinggi, rendah. Nah, itu harus jelas juga ya, teman-teman. Jadi ketika baca puisi itu nggak datar-datar aja. Ada tinggi rendahnya suara, ada keras lembutnya suara. Nah, itu harus diatur ketika membaca puisi. Lalu yang kelima, intonasi atau lagu. Nah, jadi kalau membaca puisi itu ada intonasinya juga ya, teman-teman. Selanjutnya, ini ada contoh puisi. Nah, teman-teman bisa lihat ya di layar. Ini judulnya Lingkunganku. Terbangun di pagi hari, kubuka jendela, sinar surya tampar kedua mata. Aku tersenyum mencium harum bunga. Kulihat kiri dan kanan, jauh dan dekat, terlihat anugerah Tuhan yang melekat pada lingkungan yang indah. Aku semakin bersemangat menjajal hari ini, mengejar tekad. Lingkunganku indah dan aku kuat. Tak ada lagi yang mampu menghambat. Terima kasih Tuhan, Kau bukakan hatiku akan suatu keindahan, sehingga tak ada lagi kata segan untuk menjaga tanah dan tumbuhan di sekeliling halaman. Tuhan, jagalah lurusnya hati ini, curahkan padaku kesadaran diri, hingga aku siap untuk berjanji, untuk selalu menjaga lingkungan, agar terjaga keasriannya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Ketika baca puisi, ada iramanya, ada naik turun intonasi dari suara kita. Ya, teman-teman bebas tuh kreasiin gimana nanti cara membaca puisinya. Tapi diperhatikan juga cara membacanya. Nah, itu harus jelas. Oke, teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke tugas ya. Nah, tugasnya kali ini teman-teman silahkan buat puisi tentang hidup bersih dan sehat. Nah, teman-teman boleh buat tuh, bebas. Yang penting teman-teman sesuaikan dengan temanya hari ini, yaitu hidup bersih dan sehat. Jenis puisi yang teman-teman buat kali ini jenis puisi bebas ya teman-teman. Jadi bebas baitnya, bebas liriknya, bebas rimanya nanti. Lalu selanjutnya kalau sudah selesai membuat puisi, teman-teman bikin video ya. Bikin video ketika teman-teman membaca puisi dengan
ekspresi, dengan intonasi, dengan artikulasi yang jelas ya. Nah, nanti teman-teman boleh kirimkan video teman-teman ketika membaca puisi yang telah dibuat tadi, dan tentunya menunjukkan ekspresi dan intonasi suara saat membaca. Oke, teman-teman? Nah, nanti terakhir silakan teman-teman hias semenarik mungkin hasil karya teman-teman. Teman-teman boleh hias sesuai dengan temanya hari ini. Kan temanya tentang hidup bersih dan sehat. Kalau misalnya teman-teman mau gambar yang berkaitan dengan hidup bersih dan sehat, boleh, silakan. Oke, teman-teman? Oke, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Bu Sukma tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.